Di video kali ini, kita akan bahas cara efektif untuk diversifikasi akun trading forex untuk pemula dan profesional. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Fadli dan Teguh Hamzah Mansuri. Di channel kita bersama NFC Forex TV, tempatnya trader Nusantara teredukasi. Nusantara teredukasi. Oh, gue pakai para tadi. Jadi nggak kompak kita kan. Ulangi mas. Teman-teman tahu lah, kalau Nusantara teredukasi pasti NFC, ya kan? Iya. Oke, tadi saya lagi ngobrol sama Teguh teman-teman tentang katanya nih, kalau kata financial planner, financial planner gitu kan. Kalau kita mau berinvestasi, kita perlu mendiversifikasi resiko. Punya banyak keranjang. Jangan gitu, taruh satu telur Anda dalam satu keranjang. Kalau telur cuma satu ya nggak bisa. Digoreng dulu, bro. Potong-potong. Digoreng dulu ya. Kalau telur sekilo bisa banyak keranjang ya. Saya sih lumayan setuju teman-teman. Cuman dalam bahasannya dengan forex, yang hubungannya dengan forex, ini kayaknya kita perlu bahas nih supaya teman-teman nggak berkembang sesuai dengan perdebatan kita yang terjadi barusan gitu ya. Karena kan bisa beda-beda ininya ya Mas ya, pemahamannya gitu. Beda apa ya? Diversifikasi trading forex akan berbeda mungkin diversifikasi dengan usaha yang lain kan gitu. Punya bisnis atau usaha gitu ya, atau punya aset tertentu yang teman-teman perlu investasikan. Ya, kita sepakat bahwa resiko perlu diperkecil, potensi profit perlu diperbesar. Salah satu caranya dengan diversifikasi. Betul. Tapi nggak serta-merta semua cara yang kita lakukan di bisnis lain itu bisa kita pakai di trading forex. Nah, makanya nih teman-teman, di video kali ini kita pengen bahas sama teman-teman semua, kira-kira kalau Anda seorang trader forex gitu ya, mau teman-teman yang pemula, intermediate, advance ya, profesional, sama aja teman-teman perlu dengar video inilah kira-kira sampai akhir. Supaya nanti kita kira-kira ada di satu halaman yang sama untuk pembahasan tentang diversifikasi. Nah, ngomong-ngomong soal diversifikasi nih Mas Teguh, ini kan ada banyak ya. Betul. Bukan cuma soal, berarti apakah kalau kita punya modal $5.000 dibagi 5 akun, 1.000 supaya diversifikasi gitu ya. Betul. Ya kalau dengan cara yang sama dihajar semua sama sih nggak ada bedanya sama teman-teman balance 1.000 atau 5.000 ya. Ya cuman diversifikasian berarti kan gitu. Panjang banget tuh kata ya. Bohong-bohongan intinya. Bahasa Indonesia diversifikasi apa Mas? Diversifikasi itu udah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia iya juga ya. Kata serapan. Oke, jadi kalau di forex ada banyak. Betul. Ada beberapa hal yang meliputi diversifikasi dalam trading forex meliputi. Ada beberapa nih Mas Pak. Gitu diulang-ulang. Ada beberapa hal diversifikasi dalam trading forex ya. Kita bahas. Jadi, yang pertama ada Mas Teguh? Pasangan mata uang. Nah, ini dia. Diversifikasi pasangan mata uang yang ditradinginnya. Betul. Gitu. Gimana tuh? Jadi contohnya kita nggak trading dalam satu pair. Gitu, Oke. Kan? Nggak dalam satu aset. Euro USD aja atau kita kan sebenarnya ada tuh banyak teman-teman yang hanya trading di Euro USD. Ada komunitasnya gitu. Kan gitu atau ada XAU USD gitu. XAU USD aja, tradingnya di XAU aja gitu. Ada GBP JPY only ada gitu. Ada indikator yang diciptakan untuk USD JPY only. Wah, ada kayak gitu. Indikator itu dibuat indikator ya. Iya, spesifik karena dia tradingnya hanya di sana. Sebenarnya itu nggak salah sih. Betul. Ya ingat di dalam trading kan as long as you make money, you were right. Kan aturan mainnya gitu ya. Jadi selama profit ya udah nggak ada yang salah. Nggak perlu memperbaiki yang tidak rusak. Cuman ketika ngomongin diversifikasi nih, ya pasangan mata uang jadi salah satu menunya menurut saya. Betul. Soalnya kan sebenarnya gini, bisa jadi kan di mata uang yang kita ambil, yang kita pilih cuma satu tadi, Euro USD misalnya. Kita nggak ada peluang, tapi kita memaksakan peluang di Euro USD tadi. Gitu kan. Padahal peluang banyak ada di pair GBP USD kah? Di 27 pair yang lain. 27 pair yang lain peluang, gitu kan. Nggak semuanya terjadi hanya di Euro USD peluangnya. Betul. Gitu. Dan aku bilang sih semua bahkan sampai ke cross pair, sampai ke exotic pair aja ada. Itu bisa lebih dari 100 pasangan mata uang loh kalau teman-teman cari peluangnya. Cuman ya lagi-lagi perlu bijak sama spread ya. Hati-hati sama biaya yang jadi elemen tradingan teman-teman semua. Kalau spreadnya lebar ya tetap jangan dipaksain. Nah makanya juga pilih. Makanya kan di sini bisa milih pair yang akan kita tradingkan itu ya lihat
seperti yang Mas Padi sampaikan, spreadnya bagaimana. Kalau misalnya ternyata cross pair dan spreadnya lebar, ya lebih baik nggak usah diambil. Ya. Atau di aset lain, atau di komoditi lain. Ada di Palladium, kalau nggak salah itu Mas Padi, lebarnya spread itu 118. 181 apa ya? 181 pip. Nggak bisa disalahin. 1.800 sekian poin gitu Poin kan. ya, 100 pips lebih ya. Ada yang 20 pips karena gitu. kan Jadi bid sama asnya minim ya, nggak seliquid forex. Forex ya. Gitu. Atau yang nggak seliquid di major pair gitu ya. Di sini juga sama. Kalau lu tradingnya jagung gitu, kopi robusta gitu misalnya, sama aja. Itu juga aku pernah itu. Asnya susah itu. Aku pernah trading di komoditi kayak gitu kan gitu. Kita pasang buy, nggak ada yang mau beli. Udah nggak ada yang mau jual. Nggak ada yang mau ngambil. Untuk taking profitnya susah, lama banget ini, nggak ada yang mau. Floating profit tidak bisa di close. Aduh. ya itu makanya penting untuk diversifikasi. Seandainya teman-teman punya ini nggak masalah buat teman-teman yang sudah terbiasa trading multi pair ya, tapi buat teman-teman yang penganut pasangan mata uang satu aja buat di tradingin, saran saya teman-teman perluas diversifikasi. Gitu. Oke, yang selanjutnya nomor 2 teman-teman. Teman-teman bisa diversifikasi strategi tradingnya. Tuh yang nomor 2. Jadi strategi trading ini juga bukan hanya unfilled order ya. Mungkin banyak teman-teman yang hadir di YouTube ini, Mas Teguh, ini yang memang dari awal banget belajar, terus datang ke YouTube-nya NFC atau Dwi Anggara, terus kenal unfilled order, profit, udah nih dia pikir, ya ini udah gitu kan. Sebenarnya boleh kok teman-teman mendiversifikasi strateginya. Teman-teman boleh menggunakan teknik-teknik trading yang lain, tapi dengan niat belajar yang sama ketika teman-teman belajar unfilled order di channel YouTube ini. Gitu. Atau di dalam unfilled order aja strateginya ini ada banyak filternya. Betul. Ya kan? Betul. Teman-teman bisa bagi misalnya iTrend sebagai tools untuk filter trend. Itu teman-teman bisa ambil iTrend yang confirm. Ada yang confirm, ada yang nggak confirm misalnya. Atau harus confirm tapi expirednya no. Ada yang udah expired, yang expirednya yes tetap diambil dan profit juga bisa nggak? Bisa juga. Gitu, nggak jadi masalah. Nah ini nanti kaitannya sama berapa jumlah akun yang perlu teman-teman manage ya. Ini sebaiknya ya akunnya banyak. Gitu kan, sebaiknya teman-teman punya akun yang lebih dari satu untuk strategi yang berbeda. Kalau teman-teman hari ini punya satu akun trading, teman-teman mungkin perlu menambah jumlah akun tradingnya untuk bisa mendiversifikasi tadi. Gitu. Iya, bisa membagi tadi ya. Membagi. Nanti tentang akun cara manage-nya gimana kita bahas di belakang deh setelah poin-poinnya tercapai ya. Oke. Jadi strategi trading juga mampu membuat teman-teman bisa diversifikasi resikonya. Oke. Lanjut, apalagi Mas Teguh? Nah, ini ada yang berikutnya adalah tentang instrumen trading nih Mas Fadli. Nah, instrumen. Yang ditradingin apa aja? Betul. Kita kan forex nih. Betul. Sebagai traders itu boleh dong mendiversifikasi ke instrumen yang lain. Bisa, makanya kan bisa ke kripto mungkin kan kayak gitu. Bisa ke instrumen yang lain, future-nya misalnya bisa kan juga. Gitu. Saham juga bisa juga. Tipe aset ya, gitu kayak gitu juga. Beda kan? Aset yang berbeda gitu. Atau misalnya mau yang lebih aman misalnya apa? Deposito kan gitu. Itu kan termasuk aja. Itu. Sukuk dari pemerintah misalnya kan itu juga salah satu. Sangat bisa menurut saya. Jadi investasi juga. Sangat bisa teman-teman lakukan. Kalau teman-teman hari ini ngomongin tentang instrumen trading yang bisa didiversifikasi, ada banyak, lebih dari 5 mungkin deh kayaknya menurut saya. Cuman ya tetap ya dengan pahami knowledge-nya dulu dan translate knowledge-nya jadi skill, sama kayak kita berusaha translate knowledge forex ini jadi skill buat teman-teman semua di channel YouTube ini. Teman-teman perlu dalamin bener-bener dengan serius. Setelah teman-teman mulai ngerasa, kayaknya ada peluang nih, gitu. Ya teman-teman boleh lakukan itu. Diversifikasi resikonya, bukan hanya punya profit atau kemungkinan rugi di forex, tapi di instrumen yang lain. Betul. Gitu. Oke, apa lagi? Ada lagi. Nah, ini sering banget kita ceritain ya sama teman-teman. Nomor 4, kita perlu diversifikasi di time frame. Yes. Time frame itu kayak gimana? Kalau teman-teman lihat beberapa video-video NFT sebelumnya ya, yang baru ini kita syuting gitu ya, kita udah bahas tentang teman-teman perlu memilih seorang trader seperti apa, tipe trader seperti apa Anda, gitu. Tentunya berhubungan dengan time frame mana yang perlu saya pilih, gitu. Nah, kalau di video sebelum-sebelumnya kemarin itu saya minta teman-teman memilih. Di sini teman-teman saya sarankan bisa kok ngejalanin multi time frame, tidak harus memilih, boleh hajar semuanya. Nah, ini yang menarik nih di video ini.
Ini lanjutan supaya, tapi teman-teman perlu tonton video yang kemarin dulu ya supaya paham. Jangan sampai kemarin Mas Fadli bilang milih, sekarang boleh pakai semuanya. Nah, nggak selesai nontonnya berarti. Dan juga kan ada di YouTube Mas Angga juga ada bahas tentang time frame juga. Ada bahas tentang time frame. Jadi time frame ini kan ada banyak ya. Yang paling sering kita pakai ada 3 ya Mas Teguh. Yes. Kita akan pakai action time frame untuk trading itu di M15, di H1, sama di H4. Yes. Gitu. Nah, 3 time frame ini aja udah bisa menghasilkan sangat banyak transaksi per hari. Teman-teman bisa kalau jalanin 3-3-nya nih, yang M15-nya ini aja bisa di atas 5 sehari. Kadang-kadang 3 ya, kadang-kadang 12 kan bisa gitu. bisa. Yang H1 ini mungkin bisa 1 sampai 2 sehari. Yang di H4 ini kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak sehari. Kalau di total seminggu teman-teman bisa punya total 30-40 transaksi per minggu loh. Betul. Bayangin lebih dari 100 transaksi per bulan. Nah, banyak itu. Itu kan banyak banget gitu ya. Normalnya kita kalau trading santai ya 30 transaksi sebulan. Rata-rata 1 sampai 2 sehari kayak gitu. Tapi kalau teman-teman hajar semua, boleh gitu. Terus resikonya gimana Mas cara baginya? Ya tadi balik lagi, akunnya juga perlu didiversifikasi. Mungkin yang idealnya nih, kita ngomongin ideal. Yes. Ada yang akunnya misalnya M15 akunnya yang ini. Betul. Yang H1 akunnya yang ini. Yang H4 akunnya yang ini. Gitu. Ada yang M15 tapi pakai strateginya bootcamp scalper. Ada misalnya gitu kan. Ada yang M15 pakai strateginya Mas Teguh nih misalnya unfill order. Bisa juga seperti itu. Bisa jadi 2 akun lagi kan M15-nya kan gitu. H1-nya ada yang pakai cara swingnya Mas Angga gitu, RBR DBD aja. Atau pakai cara picture perfect zone yang diajarin di private mentoring. Beda lagi tuh cara nyari areanya. Sama-sama H1 nih. Yes, kan? Benar. Atau pakai core strateginya unfill order yang diajarin di seminarnya NFC. Gitu. Kita bikin seminar di Solo baru-baru ini ya kan. Nah ini punya tipe ideal yang levelnya beda-beda menurut saya. Kalau teman-teman bikin banyak akun itu lebih baik. Gitu. Hampat beda lagi kan gitu. Ini nggak Mas Fadli ya? Sorry nih. Maksudnya sama nggak seperti tipe trader? Pembagian template. Kayaknya sama ya. Sama menurutku ya? sama. Sama sih. Kalau teman-teman kalau misalnya ada yang scalper gitu ya, ya sebenarnya itu juga salah satu pemecahan diversifikasi lagi ya, dalam tipe trading gitu. Sebagai tipe trading gitu. Tipe trading itu bisa dijadikan pilihan untuk teman-teman, bisa juga didiversifikasi, hajar semua untuk terbagi risikonya. Artinya ada kemungkinan saat jadi scalper hari ini loss, swingnya profit kan gitu. Tuh sama swing kan sama gitu. Swingnya profit, TP. Atau swingnya lagi floating nggak dapat TP-nya dapatnya di scalping. Bisa juga seperti itu. Jadi ada banyak kemungkinan. Tapi mungkin ya itu jadi sesuatu hal yang teman-teman perlu expert banget untuk melakukannya gitu ya. Iya, benar. Nggak bisa untuk pemula kayaknya nih Mas Fadli. Gitu benar. Teman-teman perlu terima dulu ya dengan lapang dada bahwa skill memanage banyak akun itu adalah skill yang berbeda lagi dibanding trading. Betul. Gitu ya. Jadi mesti hatam dulu nih tradingnya. Nah, itu dia. Minimal core strateginya profit dulu gitu. Mas saya udah profit. Oke, baru kita bisa ngobrolin tentang diversifikasi banyak akun. Gitu. Enggak lanjut. Kayak Coach R7 itu satu laptop. Teman-teman, kalau Coach R7 saya lihat teman-teman di MT4-nya itu, MT4 di PC-nya dia itu, di desktopnya dia itu 70 MT4 itu. Artinya dia manage 70 akun. Yes, benar dengan tools ya. Ada memang satu akun yang di-copy ke akun yang lain dengan menggunakan EA seperti itu. Ada. Tapi mostly of the time dia manage sangat banyak akun, makanya punya tingkat stres yang cukup tinggi cara trading beliau. Tapi ya worth it dengan hasilnya. Tahun lalu beliau WD $9 juta. 2021. 2021. Sorry, 2 tahun yang lalu. Karena saya awal ketemu dan 2022. Kita sepakat bikin kelas itu 2022. Yes. Dia bilang tahun kemarin kita WD. Gitu. $9 juta, teman-teman. Kebayang kan? Ya kalau itu jadi worth it buat teman-teman untuk dipelajarin, dibikin jadi jago banget, dibikin jadi bukan dihindarin ya, tapi di manage resiko stresnya, ya teman-teman mungkin mendapatkan hal yang sama bahkan lebih gitu. Terus dengan pola yang sekarang nih, mungkin teman-teman kasih bayangan yang lebih dekat dulu Mas Teguh. Tapi Mas, itu kejauhan buat saya. Saya sekarang cuma punya 1 akun. Mau diversifikasi gimana? Gimana dirimu ngasih saran coba ke teman-teman? Ya sama, saya dulu kan seperti itu juga Mas Fadli. Ya, sekarang kan Mas Teguh akunnya bisa beberapa kan, bisa ada lagi punya tim juga gitu. Dulu kan seperti itu juga ya. Jadi ya kita maintain 1 akun itu dengan teknik yang A, B, C, D tadi. Nah, hanya saja ya
semua itu tercatat dalam sebuah jurnal trading, Mas Fadli. Itu dia. Kalau ini saya sangat setuju. Jurnal trading itu jadi catatan yang betul. bisa jadi histori diversifikasi walaupun akunnya satu. Betul, itu dia. Ini saya kasih bocoran. Waktu saya ketemu sama Coach R7 sama Mas Dwi Nanggara ya, kita meeting untuk akhirnya lahirlah sebuah kelas bootcamp scalper ini yang langsung ratusan orang alumni ya. Bootcamp scalper ini lahir dari sana. Ketika kita sama-sama ngeliat ada satu portofolio yang sudah di-manage 6 tahun sama beliau, sama Coach R7, dan ini akunnya satu ya. Tapi menggunakan beberapa pendekatan yang berbeda. Nah, okay. Kenapa tetap bisa jalan baik-baik aja? Karena ada banyak nih Mas Teguh yang nggak usah alumni private mentoring lah. Alumni seminar aja itu juga, Mas ini gimana kan akunnya satu. Tapi ada yang follow EMA 200, ada yang follow iTrend, ada yang menggunakan teknikal ini gitu kan. M15-nya sama H1-nya harus dipisah segala macam. Gimana? Akunnya cuma satu gitu. Balance-nya cuma satu. Ya bukan cuma masalah nggak bisa manage-nya, dananya juga nggak ada buat dibagi-bagi gitu kan. Mungkin itu PR pertamanya. Kan gitu. Kalau adanya cuma $300 ya satu akun gitu. Ada $1.000 sebaiknya tetap satu akun gitu. Jangan 1.000 dibagi 10 kan jadi udah nambah kerepotan, akunnya jadi terlalu beresiko. Teman-teman bisa ngelakuin itu dengan cara dan ingin satu akunnya dengan satu jurnal yang sangat rapi, dengan teknik yang tercatat dengan baik. Teknik journaling ini nggak pernah kita jadiin kelas, juga ini sebenarnya bisa gratis loh teman-teman dapat. Ini skill yang perlu teman-teman pelajari gitu. Ini di seminar kita ajarin, di semua program mentoring kita ajarin, dan sekarang di channel YouTube ini free kita ajarin buat teman-teman semua. Teman-teman bisa lakukan ini dimanapun, di level apapun teman-teman sekarang belajarnya. Ya, jadi kesannya, keuntungan dari journaling ini teman-teman ya. Teman-teman bisa ngelihat tadi diverifikasi. Dia time frame misalnya. Oh ya, aku kemarin trading di time frame ini ya. Kan karena di journaling tadi ini time frame 15, ini time frame H1 dibuat catatannya kan kayak gitu. Jadi kan bisa di short ya, bisa di short. M15 semua gimana? Hasilnya seperti apa? H1 semua gimana? Atau kalau kita misalnya memilih rally based rally atau drop based drop only, gimana hasilnya? Nah, kan itu kan termasuk diverifikasi yang teman-teman dapetin nilainya gitu kan, dapetin datanya gitu. Jadi nggak yang serta-merta teman-teman punya akun, satu akun dihajar babi-bu gitu ya kan. Babi-bu sih. tati itu. Nggak semuanya diambil semua. Gitu. Terus yang penting gini, teman-teman tidak punya transaksi yang nggak ngerti alasannya apa. Nah, itu dia. Gitu. Kita menghindari itu, Mas Adi. Menghindari itu. Sangat dihindari karena teman-teman percuma. Teman-teman profit juga nggak tahu bisa ngelakuin caranya gimana. Loss juga buang duit, nggak ada bisa diambil pelajarannya, faedahnya. Gitu. Jadi sangat penting untuk journaling. Nah, keuntungan-keuntungan tadi yang Mas Teguh sebutin barusan, ini perlu teman-teman ingat untuk bisa teman-teman pakai sebagai counter seandainya punya perasaan, Mas, malas journaling itu kerja 2 kali. Teman-teman bayangin, kalau kayak Coach R7, teman-teman punya 6 tahun history trading, terus teman-teman duduk, diem, lihat historinya, profit. Teman-teman pengen tahu, dari strategi yang mana yang menghasilkan paling banyak profitnya? Nggak bisa dijawab. Kalau teman-teman tidak journaling. Karena satu akun itu punya 3 teknik berbeda. Punya time frame yang berbeda-beda. Teman-teman pengen tahu nggak sih? Dari H1 atau M15 ya paling banyak profitnya? Betul, yang menghasilkan gitu kan. Kalau ternyata H1 ini cuma bikin loss, mendingan diberhentiin. Nah, gitu. Itu betul. Atau M15 cuma bikin loss doang, mendingan diberhentiin. Nah, itu adalah keputusan yang berharga banget, tapi nanti kepakainya setahun lagi, 3 tahun lagi. Mungkin sekarang kerasanya ngerepotin. Tapi kalau teman-teman ngebayangin punya kesempatan untuk withdraw miliaran rupiah, jutaan dolar dari Forex, ini harus dilakuin. Gitu. Nah, caranya gimana? Teman-teman caranya gampang. Teman-teman tinggal minta aja sama tim NFC jurnal yang udah kita bikin, yang kita custom dan kita jadiin bonus di video ini buat teman-teman semua. Kita kasih lah ya. Siap. Boleh lah. Jadi teman-teman tinggal chat di bawah kolom deskripsi di bawah video ini tuh ada nfc.co.id/EC. Itu adalah link yang teman-teman klik dan teman-teman bisa langsung masuk ke halaman WhatsApp. Teman-teman tinggal pilih siapa aja, minta. Tadi saya nonton videonya Mas Teguh sama Mas Fadli ngomongin tentang jurnal trading. Minta Excel-nya dong. Nah, itu file Excel yang kita nggak bisa masukin ke video ya. Jadi teman-teman perlu minta supaya sekalian ngobrol cara pakainya gimana. Jadi teman-teman akan langsung kebantu. Ya, siapa aja boleh. Ada banyak yang bisa bantu teman-teman semua.
Oke, itu aja Mas Wali mungkin ya. Yes, cukup panjang ya kita ngomong tentang diversifikasi. Mudah-mudahan bisa dapetin manfaatnya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa share video ini, like videonya, subscribe channelnya kalau belum supaya teman-teman dapetin info kapanpun kita upload video baru. Gitu. Itu aja. Oke teman-teman, itu aja. Sampai ketemu lagi di video-video edukasi berikutnya. Bye bye. See you. See you apa bye bye? Bye bye. See you.